Survei mengatakan banyak yang nonton tapi lupa untuk subscribe. Jadi jangan lupa subscribe dan like jika suka. Serta unlike saja jika tidak suka. Oh iya, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Ngelmu, ngobrol dengan ilmu. Kali ini kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol tentang seputar teater. Ini dengan salah satu pakar dan beliau salah satu pengajar di jurusan tata artistik teater ya, di salah satu sekolah di Kabupaten Pandeglang. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe dan follow IG-nya di bawah ini. Oke, wilujeng patepang Mas Eko. Wilujeng. Mas Eko ya? Iyalah, apapun lah. Mau cek Romeo and Juliet mah apalah arti sebuah nama. Sih. Hai, Shakespeare banget saya. Oke, Mas Eko, ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang teater ya. Boleh lah. Dan masih banyak nih ya, khususnya siswa-siswa yang ada di wilayah Pandeglang ya, yang mungkin masih banyak ya yang masih belum mengetahui tentang teater itu seperti apa. Menurut Mas Eko nih tentang seputar teater atau definisi teater itu seperti apa gitu? Oke. Saya ngerasain tinggi duduk di dia tanya. Biasanya nonton gitu ta. Biasa nonton, kieu. Ayeuna duduk gitu ta di dia. Dahsyat. Pang nama parsina kieu nya. Jadi sakumaha ya. Serba salah, tapi dinikmati. Dinikmati ya. Nah, teater mah kalau baca literasi sebenarnya dari kata teatron. Cek orang Yunani mah teatron yang artinya teh panggung pertunjukan. Panggung pertunjukan atau tempat pertunjukan. Itu teatron, teater. Nah, kalau drama ya banyak anu bicara bahwa teater teh drama gitu. Mun drama adalah bagian dari teater. Bagian kecil berarti. Drama itu adalah bagian kecil dari teater. Kenapa drama disebut bagian kecil dari teater? Karena di teater yang dibahas itu nggak hanya drama saja, tapi juga kita belajar seni gerak, seni musik, seni rupa, terus bahkan cabang-cabang ilmu yang lain pun bisa ada di teater. Berarti 4 unsur seni itu bisa ada di teater. Kenapa kok sangat kompleks begitu gitunya? Karena kalau drama mah biasanya hasil karyanya itu berupa karya sastra berupa naskah itu drama. Di drama sementara kan di teater itu kompleks, itu teh ada seni rupa, seni gerak, seni musik, bahkan seni sastra, itu yaitu drama akhirnya ada di situ semua. Termasuk sound, lighting juga, penataan ya, semua. Bahkan kan kalau misalkan belajar ilmu penyutradaraan mah kita belajar bagaimana blocking dan sebagainya, akhirnya ada itu. Termasuk manajemen gimana? Manajemen juga masuk. Manajemen pertunjukan itu masuk ke salah satu unsur pendukung teater. Salah satu pendukung walaupun terpisah ya. Ya. Tapi kalau sudah jadi produksi satu kesatuan teater ya. Bisa dipisahkan. Jadi drama mah bagian kecil dari teater. Nah, kalau asal usul teater itu di mana sih, Mas? Asal usulnya sebenarnya
yang saya baca dari beberapa literasi itu dari upacara keagamaan, teh. Upacara keagamaan. Jadi zaman-zaman primitif. Lain upacara adat. Beda itu mah kayak baksa. Teater mah. Teater upacara keagamaan. Nah, upacara keagamaan yang seperti apa sih? Nah, biasanya orang-orang zaman dulu tuh ketika malam tiba selesai berburu biasanya orang-orang zaman primitif itu berkumpul di satu lapangan, satu tempat, terus ada api unggun di tengah-tengahnya. Nah, biasanya ketika ada upacara kayak gitu ada tetua adat atau kepala suku yang stay di tengah dan bercerita. Biasanya temanya tentang perburuan, berbicara tentang kepahlawanan. Nah, itu yang diceritakan, di-share ke semua anggotanya, terus akhirnya berkembang, ditambah ada berupa seni gerak, tarian, mulai ada tarian. Jadi membacakan cerita sambil ada yang menari, memperagakannya dengan tarian. Terus lahir unsur-unsur seni rupa, mulainya pakai make up, kararieu, ada musik. Musik. Nah, dari situlah akhirnya jadi disebut namanya teater di zaman Yunani klasik. Jadilah pertunjukan. Jadi ya seni pertunjukan yang awalnya upacara. Awalnya mah upacara dari bercerita pernah misalkan dulu ya saya kerleutik setelah ngaji sok dipangdongengkeun gitu ya ku ini gitu ya bari yang harapan lampu cempor gitu ya. Nah, berarti bisa tidinya oke ya termasuk itu teater teater. Nah, itu tuh kalau dalam jenisnya itu tuh teater tutur masuknya. Jadi hanya diungkapkan saja, diceritakan. Dongengnya orang-orang sekarang mah dongeng sebelum tidur. Nah, itu tuh teater tutur ya karena itu yang dilakukan orang-orang di upacara keagamaan, nyaritakeun eta. Gitu sebenarnya. Sederhananya itu sebenarnya. Terus lamun di Jawa Jawa lagi. Jauh. Mun di Jawa jauh. Lamun di zaman Yunani klasik. Di zaman Yunani klasik akhirnya mulai termodernkan lah. Artinya di zaman Yunani klasik mulai mengenal naskah lakon. Zaman Yunani mulai mengenal naskah lakon, terus mulai mengenal panggung pertunjukan berupa amfiteater. Kalau di zaman Yunani panggungnya amfiteater itu di tengahnya bulat. Nah, di pinggir-pinggirnya itu ada tempat duduk penonton yang berundak leveling sampai ke atas gitu. Nah, itu amfiteater dulu di situ. Nah, di zaman ini juga kalau pertanyaannya kenapa sih logo teater itu identik dengan gambar topeng terus mukanya ada yang senyum, ada yang jamedut. Nah, awalnya di situ. Awalnya dari Yunani klasik. Kenapa bisa dari Yunani klasik? Karena di zaman Yunani klasik mah yang bermain sebagai aktornya teh menggunakan topeng. Mainnya teh menggunakan topeng semua. Jadi eta kunaon sih? Kebutuhan peran atau gimana? Nah, kebutuhan peran karena di zaman Yunani mah biasanya satu orang itu memerankan beberapa peran, beberapa tokoh. Jadi untuk mensiasati pakai topeng. Nah, tapi akhirnya itu yang jadi identik dengan teater. Teater itu ya gambar topeng. Nah, dari situ sejarahnya Mas. Selain eta cirina nondi naskah, terus adegan kur. Adegan raramean, adegan yang banyak orang. Yang isinya teh biasanya tarian, nyanyian, terus dialog yang dibawakan rampak bareng-bareng dialog. Biasanya ada kur di zaman Yunani klasik. Di zaman Yunani gitu ya. Dan naskah yang paling terkenal di zaman Yunani mah kalau ada yang tahu mah naskah karyanya Sophocles, Antigon ya. Oedipus Sang Raja. Nah, itu naskah-naskah yang temanya tragedi. Karena Yunani mah identik dengan yang temanya tragedi. Tragedi. Ya, yang tragedi identik dengan zaman Yunani. Lamun di zaman tragedi naon sih? Nah, banyak anu salah. Tragedi masih. Sederhananya mah tragedi itu tuh tokoh utama dalam lakon itu berakhir mati.
Itu tragedi. Tragedi mah tokoh utama di lakon Mati. mati. Nah itu sederhananya gitu, itu disebut naskah tragedi. Oh. Bentuk genrenya tragedi. Makanya di naskah-naskah Yunani kayak Antigon misalkan, si Antigon harus berakhir bahwa dirinya mati. Nah kan Antigon itu tokoh utama dalam naskah itu dan akhirnya berakhir dengan mati. Nah, itu tragedi. Oke. Sederhananya gitu sih sebenarnya tragedi. Oke, siap. Setelah di Yunani terus beralih ke zaman Romawi mah, di zaman Romawi itu adegan kur itu udah nggak ada. Udah hilang. Udah hilang, adegan kur itu dihilangkan, terus tidak lagi menggunakan topeng dan bentuk panggungnya sudah mulai prosenium. Oh. Di zaman Romawi mah Udah prosenium udah ya. mulai prosenium di zaman Oke, berarti langsung berhadapan penonton Romawi. Penonton dengan pemain. Pemain. pada depan. salah satunya ada pengurangan tadi ya. Pengurangan non teh Kur udah Kur hilang, hilang. terus tidak lagi menggunakan topeng. topeng. Berarti satu peran satu. Iya, satu peran satu orang satu peran. Satu peran Di gitu. Romawi sudah mulai gitu. Terus setelah Romawi kesininya Sebenarnya masih ada zaman abad pertengahan. Nah, terus ada zaman Renaissance. Nah, yang menarik di zaman Renaissance. Oh. Jadi di zaman Renaissance mah sudah mulai ada kelompok-kelompok yang memainkan teater itu di pinggir jalan. Oh. Di pinggir jalan, terus di tempat-tempat umum. Kalau nggak salah nama kelompoknya itu Commedia dell'arte. Oh. Itu di Itali. Di Itali. Sudah mulai tuh akhirnya si panggungnya ya misalkan di taman kota memetaskan pertunjukan, terus di halaman rumah. Jadi tidak lagi di panggung kalau di zaman Renaissance. Oh, jadi nggak harus di panggung ya? Nah, sudah tidak harus di panggung. Itu mulai lahir orang-orang Lamun di Indonesia, ya Mas. di Indonesia. Kan, nah itu kan tadi kita berangkat dari barat dulu ya. Anu muncul yang menarik nih teater ya. dari barat tuh sebelum ke zaman Renaissance. Oh, ya naon teta? Di zaman itu tuh ada yang namanya zaman kegelapan lah. Zaman kegelapan. Kenapa disebut zaman kegelapan? Karena ada kaum barbarian. Kaum barbar ya, kita sok mengenal istilah barbar. Itu tuh ada kaumnya. Oh, ada kaumnya. Kaum barbar yang tugasnya itu menghancurkan semua bentuk karya seni, dari mulai seni rupa, seni musik, seni teater, tari, bahkan itu dihancurkan, dimusnahkan. Patung dihancur-hancurkan, lukisan dibakar, naskah-naskah teater dibakar. Makanya di zaman Romawi dan Yunani hanya sedikit naskah-naskah yang bisa terselamatkan. Nah, makanya hancur oleh orang-orang barbarian. Makanya lahir zaman Renaissance. Kalau dari segi nama Renaissance itu zaman pencerahan. Nah, dari situ mulai dikumpulkan kembali karya-karya sastra tuh, seni lukis, seni rupa mulai dibangun lagi, kebudayaan berkesenian mulai hadir lagi di zaman Renaissance sampai akhirnya nanti berpengaruh ke setelah zaman Renaissance itu yang terkenal ada tokohnya tuh William Shakespeare. Itu tuh di zaman romantik. Zaman romantik ada William Shakespeare dan naskah yang terkenalnya ya teman-teman pasti pada tahu Romeo and Juliet. Salah satunya itu karena zaman romantik jadi naskah-naskahnya itu percintaan. Zaman romantik. Zaman romantik itu William Shakespeare yang akhirnya nanti lahirlah seniman-seniman teater di Eropa, di Rusia, di Amerika, di Jerman. Lahir mereka itu. Nah, sekarang lamun di Indonesia, nah tadi kan berangkatnya di Eropanya. Di Eropa karena yang mencetuskan teori teater kan orang-orang barat. Orang-orang barat. Nah, kalau di Indonesia, Mas? Di Indonesia tuh di sebelum tahun 1950-an, di 1920 sebenarnya sudah mulai masuk kelompok-kelompok dari luar, dari Turki. Ada yang namanya kalau nggak salah tuh Istanbul Turki atau apa gitu. Pokoknya sudah masuk ke Indonesia di tahun 1920-an. Sudah masuk, sudah mulai pertunjukan dan sebagainya. Tapi di Indonesia mah akhirnya kita mengenal benar teater di Indonesia itu ketika
tahun 1950-an ketika ada Akademi Teater Nasional Indonesia berdiri. 1950 teori teater. Nah, itu tuh akademi itu tuh kalau nggak salah itu pertama se Asia Tenggara. Kalau nggak salah Akademi Teater Nasional Indonesia yang didirikannya sama Asrul Sani sama Usmar Ismail. Itu tuh. Nah, di situ akhirnya ya banyak yang belajar ke situ. Mulainya awalnya dari situ, dari sana, dari ya? ATNI itu. Dari ATNI itu ya. Dari ATNI. Tapi kalau produk teater mah di Nusantara pun dari dulu terus ayahnya. Dari dulu sebenarnya udah ada, cuman teori. Nah, teorinya itu baru dikenalkan ya setelah ada ATNI. Setelah ada ATNI itu ya. Akademi Teater Nasional Indonesia. Oke. Termasuk teater tradisi di Indonesia kan udah menyebar ya dari dulu. Ya, sebenarnya mah sudah ada ya. Sebenarnya sudah ada. Ya. Kalau ngomongin teater tradisi mah kan naon sih teater tradisi kan gitu pasti pertanyaannya nu kumaha sih teater tradisi teh. Ya yang kita kenal teater tradisi kita itu ada wayang, dari mulai wayang golek, wayang orang, wayang kulit, terus itu daerah Jawa. Kita di Banten ada ubruk, ya. Di Jawa Barat ada longser, di Sumatera Barat ada randai, terus di Bali ada arja, ada arja. Nah itu yang akhirnya toprak, ludruk. Nah itu teater tradisi kita yang lahir itu ya sebelum ATNI ada ya udah ada itu mah. Udah ada kan. Udah ada. Oke. Nah sekarang unsur ya mas, pembentuk teater itu non sih. Unsur nu ngabentuk teater teh gitu ya. Unsur yang nggak membentuk teater mah yang paling penting mah penonton. Paling penting penonton. Nomor utama ya. Penonton. Jadi walaupun produk sudah ada, nggak ada penonton mah. Cuma naonan sanu nonton. Siapa? Terus pertunjukan nggak ada, tapi penonton aya nonton naon. Nah itu jadi. Berarti harus ada pertunjukan dan pertunjukannya penonton. Nah pertunjukannya itu biasanya harus ada naskah lakon. Naskah lakon. Terus harus ada pemain terus tim penata, terus manajemen juga. Manajemen pertunjukan. Terus penonton. Sebenarnya itu yang jadi unsur pembentuk teater itu 5 poin. Ya? Penonton, naskah, pemain, manajemen, termasuk sutradara di situ, penata juga kan di situ. Itu yang membentuk teater itu, ya. Jadi lamun aya pertunjukan gak ada penonton, nonton naon gitu. Ya, aya penonton pertunjukan nonton naon. Sareng bohong. Itu. Berarti harus ada itu. Harus ada. Itu unsur-unsur pembentuknya itu. Oke. Ayeuna teater jenis nanti atau teater tangan gitu bungkul gitu ya. Jenis banyak sebenarnya teater komo sekarang mah banyak bentuk-bentuk baru, banyak jenis-jenis baru. Tapi yang di awam kita kenal itunya kita kenal teater boneka. Contohnya mana ya? Teater boneka kalau teater tradisi kita udah punya wayang. Ya wayang ya. Wayang golek. Wayang ya sarupaning wayang namanya kulit golek. Terus si unyil. Teater boneka. Terus di Jepang gak ya kan ya? Di Jepang ada teater boneka di Cina kan di ya? Cina. Itu teater boneka. Terus ada teatrikal puisi. Nah, teatrikal puisi nih, Mas. Saya masih bingung ya, teatrikal puisi itu kumaha sih? Maca puisi teater dari maca puisi atau kumaha sih? Sebenarnya mah yang saya tahu teatrikal puisi itu adalah membaca puisi dengan gaya teatrikal. Sederhananya gitu. Jadi misalkan kan kalau baca puisi mah misalkan aku adalah binatang jalang dalam kumpulannya yang terbuang. Itu membaca puisi. Tapi ketika diteatrikalkan, aku adalah binatang jalang dalam kumpulannya yang terbuang. Jadi ada unsur pemeranan, ada acting, ya? Ada kemudian olah vokal sudah mulai ada
dinamika. Ah, Jadi ada teks yang diberi penekanan. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih, baca Berarti puisi tapi baca diteatrikalkan. puisi udah jadi konsep pertunjukan ya. Ya. Maksudnya kan dengan seukur audio nanggung kan. Nah, Jadi tapi kan juga tubuhnya juga bisa tubuh, main. visual ya. Teatrikal. Ya. Jadi pakai grand style, tangan mulai aku. Nah, Jadi gituan. dramaturgina bukan hanya sekedar di audio ya. Ya, Di visual, di visual aktor. juga Oh, bisa. Oke. Terus ada teater gerak. Teater gerak, Teater gerak mah yang paling umum dikenal adalah pantomim. pantomim, Pantomim kan teater gerak tanpa audio, hanya hanya gerak. gerak dan main. Terus kalau sekarang ada payung hitam, teater tubuh. Teater tubuh tuh ada. Terus Nah, di teater tubuh, Mas. Di teater tubuh ada naskah nggak? ada Eh, ada tapi naskahnya kan berperan dengan tubuh unggul ya. Ya, mengekspresikan sesuatu tapi dengan tubuh. Ya. Nah, tanpa ada dialog, tapi Nggak ada tetap ada dialog. naskah. Ada naskah. Kenapa tetap ada naskah? Karena ada struktur cerita yang dibangun. Nak. Oh, Ada dramatik yang dibangun. yang dibangun. Heeh. Berarti tetap harus baca naskah Ya, ya. nah skripnya ada. Itu payung hitam, gua jago lah. Sudah tidak diragukan lagi. Jadi bukan berarti teater tubuh eta Tidak ada jalan tidak ada cerita, jalan cerita, ada. ya. Ada jalan cerita. kan bisinganan jadi tipu buahnya kan ya. Nah itu yang bahaya sebenarnya ketika kita nonton tapi kita nggak tahu apa yang kita tonton. Terus tiba-tiba nurutan weh. Nah, itu yang sebenarnya bahaya. Pugu urang teh nyaho naskah nanaon jauh lebih turutan. Gerak kikituan teh naonan kan gitu Nah, ya. gitu yang nggak tahu mah. Tapi ya memang itu ada ceritanya. Kadang kan banyak nu terjebaknya. Ya, Terjebak. Jadi bahaya gagayaan kan. Ya, yang gak gaya usia mah bisa deh. Teater Unik beda gitu kan. Padahal ya nurutan gitu ya. Padahal berjing nurutan teh tepuguh gitu ya. struktur ceritanya ada yang dibangun dari awal. Ya kalau awal, tengah, akhir gitu ya. Iya. Ada teater musikal. Nah, Teater musikal itu pertunjukan teater yang di dalamnya ada musik. musik. Ada musik. Oh, berarti ada nyanyian berarti. Nah, nyanyian. Musiknya di sini bukan musik gombrang-gombreng, tapi ada nyanyian. Jadi si naskah, si skrip itu ada yang dinyanyikan atau yang adegan itu dibikin jadi sebuah nyanyian. Ada yang gitu. Itu teater musikal. Ari opera Opera sama ya. Sama ya, teater musikal. Teater musikal. Ya. Jadi akan ada dialog yang dinyanyikan gitu kan. Terus ada beberapa part adegan yang akhirnya pakai audio gitu. Terus ada gerak gitu kan. Tarian ada di situ. Gitu. Nah, kan kalau zaman sekarang mah itu teh sudah mulai masuk unsur-unsur akrobatik. Di beberapa pertunjukan di luarnya di Eropa itu sudah masuk akrobatik. Jadi udah dicampur dengan unsur-unsur sirkus juga. Sirkus. Misalnya ada nyanyian, ada tarian, juga ada sirkus, ada dialog kan, ada sirkus juga ya. Biasanya yang melakukan itu biasanya Disney biasanya. Jadi kan Disney mah selalu identik dengan film kartun, film animasi, tapi akhirnya mereka merambah ke bagaimana si animasi ini dijadikan sebuah bentuk pertunjukan teater. Aladdin, terus Lion ya. Mereka dibikin pertunjukan teater dan ya itu udah masuk unsur-unsur akrobatik, sirkus di situ. Nyanyian jelas karena Disney gitu dengan nyanyian. Ciri khasnya itu. Mulai lahir itu. Oke. Itu di barat. Di kita juga ada ya, di tradisi kayaknya. Kalau di kita yang modernnya itu ada teater koma. Teater koma ya kalau saya bilang itu bisa disebut teater musikal karena memang dalam pertunjukannya ada nyanyian juga. Adegan dibikin nyanyian atau dialog dibikin nyanyian. Teater koma juga melakukan itu. Selain dengan set artistiknya yang
megah juga unsur itu dimasukkan. Intinya sebenarnya agar penikmat teater ketika nonton pertunjukan teater bosen, intinya itu. Kayak suasana-suasana. Iya. Termasuk di tradisi teater tradisi gak ayahnya kayak Gening Karasmen nya. Di Jawa Barat di Jawa Barat ada Gening Gening Karasmen. Itu kan adegan teater tapi bentuk musikal, ya. Cuman beren lagu-laguna alat musik tradisi ya, gitu alat tradisi dengan bahasa daerah. Gitu. Selain teater musikal nih Mas, teater dramatik. Teater dramatik mah itu psikologis biasanya. Maksudnya kumaha tapi psikologis itu menonjolkan sisi-sisi psikologis dari naskah. Teater dramatik itu biasanya naskah-naskahnya biasanya naskah-naskah baratnya teater dramatik mah, karena naskah-naskah psikologis yang tema-temanya psikologis itu biasanya naskah-naskah barat. Kalau naskah-naskah di kita mah di Indonesia rata-rata sosial temanya. Ya, nah, teater dramatik itu yang menonjolkan psikologis manusia, psikologis era atau orde atau zaman. Biasanya itu teater dramatik gitu. Kesana teh mencekam gitu. Teater dramatik. Teater dramatiknya. Nah, itu tadinya jenis. Terus nah, enak gaya ya Mas. Gaya pementasan di teater itu sih kumaha sih Mas? Jadi untuk bentuk itu ada yang representasional dan presentasional. Kalau yang representasional itu kita lebih mengenalnya dengan realisme. Salah satu cirinya adalah menciptakan dinding keempat. Dinding keempat itu kumaha sih? Kan bingung ya. Dinding keempat itu dinding keempat itu kumaha? Kalau kita main proscenium ya, proscenium kan ada 4 tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, menciptakan jadi si pemainnya itu antang di situ. Jadi tidak sadar kalau ada yang menonton. Gitu. Jadi dinding keempat ini misalkan ini penonton, ini panggung, ini dinding keempat. Jadi nggak ada eye contact dengan penonton. Jadi penonton hanya nonton, nggak ada interaksi. Ya, tidak ada interaksi dengan penonton. Itu gaya-gaya realisme. Nah, dan bahasanya juga bahasa sehari-hari, ya biasa kita ngobrol gitu. Tapi tidak ngeh bahwa ada yang menonton, gitu. Itu menciptakan dinding keempat. Nah, kalau yang representasional itu menghadirkan menghilangkan dinding keempat itu hilang. Seakan-akan nggak ada batas penonton. Jadi penonton dan pemain itu berbaur. Itu lebih sehingga ubruk. Nah, ubruk juga kan presentasional. Gitu. Jadinya ngobrol dengan penonton, aya interaksi dengan penonton. Itu presentasional dan bahasanya juga lebih bahasa biasanya selain bahasa sehari-hari juga bahasa daerah. Itu kan karena konteksnya dengan ketradisian. Itu representasional dan presentasional. Terus ada setelah itu ada yang namanya post realistik. Tapi pada intinya mana dua itu. Kesananya ya ada post realistik, absurdisme, surrealis, terus ada banyak lah sebenarnya kalau misalkan. Tapi yang inti itu yaitu dua presentasional dan presentasional itu yang umum. Ya kan itu namanya lebih spesifik, sangat ya. Spesifik. Kesananya. Oke. Penonton di rumah tadi udah ngobrol banyak ya tentang teater, seputar teater. Ya mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa memberikan apresiasi bagi penonton di rumah, terutama para pelajar. Untuk selanjutnya Mas Eko kita lanjutkan lagi ya, di video selanjutnya. Kita masih banyak nih obrolan teaternya. Teater mah liur banyak dibahasnya ya, karena kompleks ya. Kompleks di sana ada semua. Oke, penonton semua, kita akhiri dulu di video kali ini. Kita lanjut lagi pembahasannya di video berikutnya.
Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow IG di bawah ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.